Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita meminta ilmu yang bermanfaat dan kita meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan kami minta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan berbicara tentang ilmu yang bermanfaat, hadirin, selalu ingat perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau menyampaikan, aku bertemu dengan banyak orang atau sebuah kaum, dan orang yang punya ilmu, yang rajin ibadah, itu dikenali bukan dengan lisannya dan ucapannya, tapi dikenali dengan amal, perbuatan, ibadah dan akhlaknya. Lalu beliau katakan fadzalikal ilmu nafi', dan itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan manfaat sehingga merubah karakter seseorang, jiwa seseorang, kehidupan seseorang, dan keadaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Jadi sekali lagi Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa dulu tuh orang yang punya ilmu bukan dikenali dengan retorikanya, tapi dengan sikapnya, cara bicara, adabnya, akhlaknya, ibadahnya, dan seterusnya. Jadi tanpa salah seorang dari mereka berdiri di atas mimbar lalu berbicara pun, orang-orang di sekelilingnya merasa ini orang yang punya ilmu. Sama seperti yang kita katakan, idealnya itu kalaupun harus dikenali ya, kalaupun kalaupun orang-orang di sekeliling kita tahu bahwa kita misalnya ngaji Riyadhus Shalihin, itu bukan karena klaim kita, bukan karena kita cerita-cerita di depan mereka, saya tuh kalau pagi ngaji Riyadhus Shalihin loh, enggak, tapi dari perubahan diri kita yang mereka lihat. Nah, orang kayaknya ngaji nih, kenapa 3 bulan ini berubah dia, lebih baik, lebih tenang, lebih nggak narsis karena udah belajar bab ikhlas, nggak bohong lagi karena udah belajar bab jujur, terus ngejaga sikap karena lagi belajar bab muraqabah. Jadi orang tuh, kalau bahasa simpelnya, kalau saya ngelihat dia, saya kayak ngelihat bab sabar deh dalam Riyadhus Shalihin, bab sabar berjalan gitu loh. Kenapa? Ya karena ini orang sabar. Gue kemarin tuh jalan bareng sama dia 3 hari 3 malam, itu kayak gue ngelihat bab muraqabah lagi jalan. Kenapa? Karena walaupun nggak sama istrinya, nggak sama
anak-anaknya, itu gayanya sama aja loh. Diajak ini nggak mau, diajak itu nggak mau. Udah bini lo nggak tahu, nggak. Karena walaupun istri saya nggak tahu, Rob istri saya dan Rob saya tahu. Jadi kayak ngelihat bab muraqabah itu berjalan, real, nyata. Nah itu yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Dan ini PR kita, hadirin sekalian. Bagaimana kita menghadirkan Riyadhus Shalihin bukan hanya di pagi hari dalam durasi kurang lebih 1 jam, tapi kita menghadirkan Riyadhus Shalihin di 1x24 jam kehidupan kita. Khilaf itu biasa jamaah, tergelincir itu tabiat. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita bangkit lagi, kita berdiri lagi, lalu kita kembali berjalan. Makanya mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersama salah satu kitab terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin. Dan lagi-lagi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati iman dan menambah keimanan. Dan lagi-lagi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, puji dan puja Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah pertolongan dan keberkahan pada saat kita mempelajari kitab ini dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka. Setelah Nabi SAW mengatakan, nak, aku akan mengajarkan engkau beberapa kalimat, beberapa konsep, beberapa prinsip. Ihfadillah yahfadka. Yang pertama, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Ingin dijaga oleh Allah, jagalah hak Allah. Walaupun Allah nggak butuh dengan penjagaan kita. Walaupun Allah nggak butuh dengan penjagaan kita. Tapi ini masalah ubudiyah. Ini masalah penghambaan. Ini masalah rasa syukur kepada Allah. Dan ini yang harus dicamkan sebagai seorang hamba. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah hak Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah ada di hadapanmu. Lalu Nabi katakan, idza sa'alta fas'alillah. Dan apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Doa kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau ingin meminta pertolongan, butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadirin Allah muliakan, kata para ulama seperti Al-Imam Ibn Rajab, lihat urutan yang Nabi SAW bangun di hadapan Abdullah bin Abbas. Yang pertama, Abdullah bin Abbas, anak kecil ini pada saat itu diajarkan pentingnya menjaga hak Allah, menjaga hak Allah. Lalu disuruh berdoa kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika ingin minta, minta kepada Allah. Dan kita tahu doa adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah, kata Nabi SAW. Doa itu inti dari ibadah.
setelah itu Nabi meminta Abdullah bin Abbas untuk meminta pertolongan kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau butuh pertolongan, engkau ingin meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Maka kalau kita cermati hadirin, dan ini pelajaran pertama kita, lihat bagaimana urutannya, itu persis surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami beribadah. Menjaga hak Allah. Menjaga Allah tadi kemarin kita sudah jelaskan apa sih menjaga perintah dan larangan Allah. Dan orang ketika menjaga hak Allah, menjaga perintah dan larangan Allah, itu sama artinya dia sedang beribadah kepada Allah. Makanya tadi kita katakan Allah nggak butuh, tapi ini tentang ubudiyah, ini tentang penghambaan dan peribadatan. Maka nasihat ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, itu semua mewakili iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Hanya kepada engkau kami beribadah. Lalu selanjutnya Nabi sampaikan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Dan itulah penggalan ayat wa iyyaka nasta'in. Jadi setelah ketika Nabi mengatakan idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, maka itulah wa iyyaka nasta'in. Itulah wa iyyaka nasta'in. Dan inilah konsep inti dari agama kita, jamaah. Agama kita Al-Quranul Karim itu dari awal sampai akhir itu kalau dicari intinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya adalah bahwa tugas kita harus beribadah, dan bagaimana beribadah, lalu kita meminta pertolongan agar tugas itu bisa kita selesaikan. Itu intinya, udah. Itu intinya. Jadi kalau ingin tahu sebenarnya inti Al-Quran itu apa sih? Atau tolong jelaskan isi Al-Quran dalam satu baris. Bawakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu inti Al-Quran dalam satu baris. Semuanya tuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Intinya adalah bagaimana beribadah dan bagaimana meminta pertolongan kepada Allah. Dan ternyata hadirin, ini bukan hanya inti dari Al-Quran, tapi ini inti dari seluruh kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, kata Al-Imam Ibn Rajab, inna sirral kutubil ilahiyyati kulliha tarju ilaiha wa taduru alaiha. Rahasia dari seluruh kitab-kitab suci sebelumnya semuanya itu kembali ke konsep ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan berkisar tentang konsep ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hadirin. Dan masalah hidup kita karena punya kendala dengan konsep ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu masalah hidup kita. Masalah hidup kita nih, kalau nggak kita lalai beribadah, kalau nggak kita lupa beribadah, khilaf dalam beribadah, atau beribadah nggak minta tolong sama Allah, akhirnya nggak khusyuk, akhirnya nggak maksimal, akhirnya gagal. Coba deh evaluasi itu.
kita hidup udah berapa tahun, udah 20-an tahun, 30-an tahun. Sebenarnya inti masalah, mentok-mentoknya tuh, masalah itu kemana sih? Ke sini. Masalah dalam beribadah, dalam perintah dan larangan Allah, atau gak minta pertolongan sama Allah, gak minta pertolongan kepada Allah. Ini yang jadi masalah. Begitu konsep ini bermasalah, hidup kita pasti bermasalah. Dan hadirin Allah muliakan, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Nabi SAW meminta Abdullah bin Abbas dan kita semua untuk meminta pertolongan kepada Allah? Dan mengapa sekali lagi konsep Al-Quran dan seluruh kitab-kitab suci sebelumnya adalah beribadah dan meminta pertolongan? Kenapa ada meminta pertolongan? Apa nggak cukup ibadah aja? Hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan meminta pertolongan ditekankan karena ada dua pelajaran, ada dua faedah. Dan ini penting, karena ketika kita tidak memahami dua hal ini, kita akan gagal dalam hidup. Allah nggak akan tolong kita. Yang pertama, kata para ulama, kata Al-Imam Ibn Rajab, annal abda ajizun an istiqlali binafsihi fi amali ta'at. Kenapa, sekali lagi, kenapa meminta pertolongan itu penting? Kenapa nggak cukup hanya suruh ibadah aja, titik? Kenapa Nabi SAW tidak cukup dengan mengatakan ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, lalu berhenti sampai di sana? Jagalah hak Allah, nak, selesai. Kenapa disuruh minta pertolongan kepada Allah? Sekali lagi, kenapa nasihatnya itu? Coba jujur ya, kita orang tua. Ketika ngelepas anak kita pergi, misalnya pergi main, nasihat orang tua itu apa? Belum ada yang tua ya. Orang tua misalnya, atau kita dulu main keluar. Kita keluar dari rumah pada asar. Ma, aku pergi ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nasihat orang tua itu apa? Nggak kasih nasihat orang tua kita. Kasihan juga ya. Pastilah kasih nasihat. Nasihatnya apa sih orang tua? Anaknya keluar pada asar misalnya. Kau mau pulang kapan? Pulang jam 9 misalnya. Apa nasihatnya? Pakai masker. Ya kan sekarang itu pandemi, dulu jangan, kalau sekarang jelas lah pakai masker. Nasihatnya apa? Jangan lupa sholat maghrib ya nak. Gitu ya, iya nggak sih? Jangan lupa sholat maghrib. Ingat sholat gitu loh. Ingat sholat. Ya itu common banget ya, itu hampir semua kita tuh dinasihatin gitu. Jangan lupa sholat ya nak. Ingat maghrib. Jangan lupa sholat maghrib. Pokoknya gitulah. Siapa di antara kita diingetinnya, nak jangan lupa sholat maghrib ya, dan minta pertolongan kepada Allah agar kamu bisa sholat maghrib. Subhanallah, kita lupa itu. Jarang di antara kita mengucapkan itu. Semua sholat maghrib ya nak. Nak jangan lupa sholat. Atau misalnya mau pergi liburan, weekend misalnya kita mau pergi kemana gitu, mau naik gunung kah atau nginep sama teman-teman, mayoritas orang tua bilang jangan lupa sholat ya, jaga sholat, jadi anak yang baik ya gitu, jangan macam-macam. Tapi siapa di antara kita menasihatinya jangan lupa sholat dan minta pertolongan kepada Allah agar kamu bisa sholat di sana? Dan terbukti apa? Berhasil emang? Mayoritas gagal. Kalaupun sholat nggak khusyuk, cuman formalitas aja. Lagi keluar sama teman-teman, lagi makan jam 7 kurang 5 baru sholat. Gue belum sholat maghrib, gue cari ke musola dulu ya. Udah sholat kayak pelari sprinter lagi lari 100 meter udah. Catatan waktunya harus memecahkan rekor dunia, cepet, nggak ada tenang. Kenapa? Nggak minta pertolongan sama Allah. Nggak minta pertolongan sama Allah. Jadi betapa pentingnya, padahal konsep agama kita itu ibadah dan minta pertolongan kepada Allah. Itu konsep agama kita gitu, ibadah, minta pertolongan sama Allah. Ibadah,
Minta pertolongan sama Allah agar kita bisa. Jagalah hak Allah, dan kalau butuh pertolongan, minta pertolongan sama Allah. Itu konsep Nabi SAW. Konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW. Ibadah dan minta pertolongan kepada Allah. Maka dua pelajaran itu kata para ulama. Yang pertama, kenapa kita disuruh minta pertolongan? Annal abda ajizun an istiqlali bi nafsihi fi amali ta'ah. Karena seorang hamba tidak mampu mengerjakan amal ketaatan dengan kemampuan dirinya sendiri. Nggak mampu. Tidak mampu. Itulah alasan pertama, rahasia pertama, kenapa Allah suruh kita isti'anah, minta pertolongan sama Allah. Nggak mampu. Seorang hamba tidak mampu mengerjakan amal ketaatan sendirian dengan kemampuannya sendirian. Ini camkan baik-baik, nggak bisa, sendirian, nggak bisa, tidak bisa. Pasti gagal. Pasti gagal. Jadi jamaah sekalian, seringkali kita ngomong, kamu pasti bisa nak. Bukan itu yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Mana Nabi katakan kepada Abdullah bin Abbas, kamu pasti bisa nak. Enggak. Nabi bilang, minta pertolongan kepada Allah. Ini Abdullah bin Abbas, anak yang kejeniusannya nggak diragukan lagi, kepintarannya nggak diragukan, ni'matur jumanul Quran, yang terbaik dalam mentafsirkan Al-Quran, yang terbaik dalam mentafsirkan Al-Quran. Gimana cara bermainnya? Bagaimana polanya? Minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Ini yang harus kita camkan. Kita seringkali lupa nilai-nilai tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lupa membangun jembatan antara seseorang atau anak kita dengan Robnya. Dan tanpa kita sadari, justru dengan retorika dan motivasi kita sendiri. Maksud hati ingin membangun kepercayaan diri, keyakinan terhadap diri sendiri. Justru konsep Nabi SAW, minta pertolongan kepada Allah, karena kita nggak akan bisa. Annal abda ajizun an istiqlali bi nafsi fi amali ta'ah. Orang tuh nggak mampu mengerjakan amal soleh dengan dirinya sendiri. Bahkan ulama kita mengatakan, illam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah kepada seorang anak muda, ini yang ditekankan anak muda tapi buat kita semua. Idza lam yakun aunun minallahi lil fata, kalau tidak ada pertolongan dari Allah kepada seorang anak muda, fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu, maka yang pertama kali akan menghancurkannya adalah effortnya sendiri. Yang pertama kali akan menjatuhkan dia, menggelincirkan dia, itu usahanya sendiri, bukan orang lain. Dianya sendiri hancur. Yang menghancurkan diri kita itu diri kita sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Coba direnungkan, evaluasi kehidupan kita. Kenapa kok gue gini amat dalam hidup? Evaluasi yang pertama kali siapa? Yang diri kita. Diri kita.
ada yang malas belajar lah, ada yang nggak serius belajarnya, suka bolos. Ada masa depan orang hancur karena waktu dia belajar dia pakai, dia ngisep ganja lah, pakai putau lah, dianya nggak bisa jaga, dianya nggak bisa jaga. Oh, saya dibuang oleh orang tua saya. Nabi Musa juga dihanyutkan oleh orang tuanya. Kayaknya bukan alasan itu deh. Ya karena ayah saya nggak ada. Nabi juga ayahnya nggak ada. Nabi Isa nggak ada ayah. Oh, saya dibuang sama keluarga saya. Nabi Musa juga dibuang sama kakak-kakaknya. Kayaknya coba ya, bukan itu masalah kita. Diri kita sendiri. Kenapa? Lupa minta tolong. Yang pertama, hamba itu nggak mampu ngerjain amal ketaatan dengan dirinya tuh nggak mampu. Nanti kita akan lihat bagaimana orang-orang terbaik itu bersikap. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, annahu la mu'ina lahu ala masalihi dini wa dunya illa Allah azza wa jalla. Alasan yang kedua, kenapa kita disuruh minta pertolongan kepada Allah? Karena tidak ada penolong bagi seorang hamba untuk mendapatkan maslahat agamanya dan dunianya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada penolong bagi seorang hamba untuk bisa mewujudkan maslahat atau kebaikan agama dan dunianya kecuali Allah. Yang lain nggak bisa. Kalau terkesan membantu, dia itu hanya jembatan aja, hanya kurir aja. Yang nolong sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Terkesan membantu itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Masih ingat kisah Syaki kemarin? Kan itu. Tiba-tiba datang. Yang gerakin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Ketika kita jualan misalnya, kita dagang nih. Banyak orang berpikir bahwa pembeli ketika membeli barang kita itu membantu perekonomian kita atau membantu kita menyelesaikan kebutuhan kita, kan begitu ya. Ada orang beli, kita jualan apa? Jualan martabak misalnya. Ketika ada orang beli, senang nggak penjualnya? Atau kita sebagai penjual senang nggak? Senang. Kenapa? Karena dengan dia beli, dia bayar. Dengan dia bayar, kita bisa gunakan uang tersebut setelah menutupi modal untuk kebutuhan kita. Tapi pertanyaan, emang yang ngebantu kita pembeli tersebut? Bukan. Yang membantu kita Allah Subhanahu wa taala melalui itu pembeli. Hadirin Allah muliakan. Nah, saya akan kasih contoh lebih mengkerucut lagi. Orang yang suka bepergian misalnya dari Jakarta ke Garut atau ke Ciamis gitu, itu kan dia akan lewat tol ya, Cipularang, terus mentok-mentok keluar Cilenyi. Jadi Bandung terus lagi mentok Cilenyi. Keluar tol Cilenyi tuh kalau mau ke Garut kemana? Muter balik ya, lurus, muter balik, habis muter balik ke kiri kan ya, ke kiri. Itu sebelah kiri kanan kita tuh ada tukang apa sih kalau bisa ingetin saya? Oh, Masya Allah, cepet tahu. Kalau tahu aja cepet ya, kenapa ya? Kalau ayat agak lama emang di sini. Jadi itu tahu semua dari ujung ke ujung tahu. Ujung ke ujung tahu. Terus pertanyaan saya kedua, dari tukang tahu pertama
tahu Sumedang kan ya, tahun pertama, tahun kedua, terakhir ada yang beda nggak? Nggak ada, semuanya tahu Sumedang. Terus ada diferensiasi nggak yang dibuat gitu loh. Misalnya yang dibuat tukang tahu ke-7, kalau kita hitung dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada nggak misalnya diferensiasi tukang tahu ke-8? Oh, kita baca kalau di tukang tahu ke-8 tahu Sumedang rasa karamel misalnya, kan aneh-aneh tuh sekarang makanan rasa karamel. Atau misalnya tahu Sumedang isi combro misalnya, kan nggak ada, semua tahu Sumedang kosong, nggak ada tahu isinya, setahu saya nggak ada tahu isi, semua sama, nggak ada yang rasa coklat, nggak ada rasa keju, nggak ada rasa strawberry, nggak ada Nutella, tahu Sumedang Nutella, nggak ada, semua tahu Sumedang, tahu Sumedang, semua sama dari ujung ke ujung, semua tahu Sumedang. Dan rasanya, pernah nyoba beberapa tukang tahu di situ nggak sih? Pengalaman saya yang sangat terbatas ya, bagi saya sih hampir sama aja, hampir sama lah, mungkin ada beda ya, pasti beda lah mungkin, tapi so-so lah, hampir sama. Lalu kalau kita ke sana, lalu kita beli tahu, lalu kita berhenti di tukang tahu yang ke-9 dari hitungan pertama. Pertanyaan saya, apa alasan ilmiah kita berhenti di tukang tahu 9? Kenapa nggak ke-10? Kenapa nggak ke-7? Kenapa nggak ke-5? Kenapa ke-9? Yang dengan kita beli ke tukang tahu ke-9, berarti kita kasih bantuan rizki kepada dia, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Tapi pertanyaannya, siapa yang menggerakkan hati kita tukang tahu ke-9 aja nih? Nggak ada. Ada alasan ilmiah? Kecuali 1-2 orang mungkin yang kenalannya atau saudaranya buka di sana. Tapi secara umum kita nggak tahu. Harga hampir sama, rasa hampir sama, menunya sama. Terus nanti ketika misal kita besok minggu depannya kita lewat situ lagi, kita ke tukang tahu yang ke-11 atau yang tukang tahu ke-15. Dan belum tentu punya tempat di nomor 1, nomor 2 yang pertama-tama nih, itu dipastikan lebih laku daripada yang ke-10, yang ke-11. Seringkali, ini pengalaman pribadi sih, seringkali tuh justru tukang tahu yang pertama, kedua, ketiga itu marketing untuk tukang tahu ke-12 yang dimana kita berhenti di situ. Contoh, kita nggak ada rencana nggak ada rencana beli tahu, terus begitu lewat, ada tahu nih, ada tahu lagi, jadi terbesit, oh pengen beli tahu, langsung berhenti. Antum pas kalau lewat situ langsung rem mendadak gitu, gitu, terus mundur lagi, kan enggak, tanya dulu sama istri atau sama anak, mau tahu enggak? Boleh, tanya anak-anak deh. Jadi begitu mau tahu enggak itu tukang tahu ke-3 atau ke-4, belum langsung berhenti itu, tanya anak-anak dulu, anak-anak mau tahu enggak? Aku mau, enggak, aku nggak mau. Terus itu kan waktu jalan kan, nggak mungkin kita berhenti mendadak, kita jalan contoh ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, lalu terciptalah musyawarah mufakat, dan itu sudah tukang tahu ke-11. Itu pun nggak mungkin rem mendadak, lewat dulu, tukang tahu yang ke-17, rezekinya tuh tukang tahu ke-17, padahal yang marketing tukang pertama, kedua, ketiga, keempat. Subhanallah, luar biasa ya. Dan siapa yang gerakan? Ketika ditanya, kenapa ke tukang tahu keberapa tadi? Ke-17. Tukang tahu ke-17. Apa alasan ilmiah ketika kita berhenti di tukang tahu ke-17? Kenapa ke 18 maju dikit aja 18 tuh? Gak ada yang tahu. Udah berhenti di sini ada. Itu siapa yang gerakan hati kita? Kalau bukan Rabbul Alamin. Jadi Allah tolong tukang tahu yang ke-17 melalui kita. Allah tolong tuh. Allah tolong. Makanya nggak ada penolong kecuali Allah. Nggak ada penolong kecuali Allah, subhanallah. Cuman kita yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Bahwa semua ini ada penciptanya, ada pengaturnya. Dan tidak bisa kita lihat bukan berarti tidak ada.
Itu membangun jaringan dan koneksi. Kan begitu. Teknologi handphone aja kita nggak bisa ngelihat itu jaringannya, kok Anda percaya? Kamu bisa lihat, kabelnya sekarang nggak ada. Dulu orang masih era 90-80 masih sibuk kabel telepon lah, terus tiang listrik, tiang telepon segala macam. Sekarang nggak ada. Kita bisa percaya, tembak satelit ada di atas. Anda juga nggak ngelihat satelitnya. Tapi itu percaya, ada yang ngatur. Begitu error, jaringan kita hilang. Internet kita hang. Apakah kita katakan internet tercipta dengan sendirinya? Enggak kan. Kok itu bisa terima, ini nggak bisa terima? Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah. Allah yang menolong. Allah yang menolong. Gak ada penolong kecuali Allah. Gak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penolong kecuali Rabbul Alamin. Kan begitu jamaah. Kenapa dalam duniawi sains teknologi kita bisa terima itu, sedangkan Allah yang ilmunya maha sempurna kita nggak bisa terima atau kesulitan menerimanya? Tidak ada penolong kecuali Rabbul Alamin. Tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Kita telepon sama teman kita ada di kita ada di ujung hall sebelah kanan, dia ada di ujung hall sebelah kiri, ruangan besar hall. Ujung sebelah kanan, dia ujung sebelah kiri. Kita telepon. Kalau pakai teori komunikasi hari ini, itu ketika kita telepon sama orang, kita sebelah kanan dan sebelah kiri di ujung sana gitu ya, itu alurnya gimana? Alur komunikasinya langsung gitu kita ke dia? Kan enggak kan? Kita ke atas tembak ke dia. Benar nggak sih? Ini ada orang-orang, itu benar ya? Itu langsung tembak ke dia gitu? Enggak kan? Ini telepon. Kita tembak ke atas, lalu dari atas tembak ke dia, gitu ya? Itu bisa terima itu. Kenapa ini nggak bisa terima? Yang nolong kita yang ada di atas, Rabbul Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita langsung direct ke situ? Sedangkan ilmu komunikasi sudah menunjukkan, terkesan aja kita langsung ngomong ke dia. Enggak. Itu terkesan karena kita nggak belajar ilmu komunikasi. Kalau kita belajar, itu nggak langsung direct. Itu ke atas dulu. Tembak ke atas, lalu habis itu tembak lagi ke situ. Dari atas baru ke dia. Baru kita bisa ngobrol enak. Baru WA kita bisa masuk. Kesannya horizontal, padahal enggak, vertikal dulu. Lalu vertikal balik lagi ke bawah. Lalu kenapa kita melupakan konsep ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ada yang penolong kecuali Rabbul Alamin. Ini yang perlu kita camkan. Makanya kan konsep sukses dalam hidup, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in bila wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda dan minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan. Bersungguh-sungguh minta pertolongan dan jangan lemah, kata Nabi SAW. Jangan lemah. Jangan pernah lemah. Jangan pernah lemah. Minta pertolongan kepada Allah. Pada saat Nabi memulai sebuah pembicaraan, pada saat Nabi SAW memulai sebuah rapat misalnya, pada saat seseorang mau melangkah, mau start menghadapi sebuah hubungan terberat di dunia yang bernama pernikahan, apa khutbatul hajat atau apa khutbatul nikahnya? Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Maka sunnah Nabi SAW membaca innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memuji Allah. Terus apa? Wa nasta'inuhu, kami minta pertolongan. Karena kenapa selama ini mungkin banyak hasil rapat kita, meeting kita nggak diberkahi, nggak dapat solusi, atau pernikahan kita berantakan? Baca doa itu nggak? Kalau baca formalitas atau kita yakin, kita resapi. Ada orang menikah pas baca nahmaduhunya tuh nasta'inu, benar, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolonglah ya Allah. Inilah nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu, minta pertolongan kepada Allah. Baca dari kita nggak baca, gimana mau ditolong oleh Allah? Nggak bisa. Anda menyelesaikan masalah rumah tangga Anda sendirian, berantakan. Minta pertolongan kepada Allah. Itu yang diajarkan Nabi kita SAW dalam meeting-meeting beliau, dalam kajian beliau, atau dalam pembicaraan beliau, majelis beliau, dan pernikahan yang diselenggarakan oleh seorang hamba. Disunahkan membaca khutbah nikah, dan isi khutbah nikah wa nasta'inuhu, dan kami meminta pertolongan kepada engkau. Bahkan diriwayatkan ruya, dan ini dibawakan al-Imam Ibnu Rajab, kata Ibnu Rajab, wa fil atharil ma'ruf, dalam sebuah athar diriwayatkan bahwa Nabi Musa ketika memukulkan tongkatnya ke laut pada saat dikejar Fir'aun, ketika memukulkan tongkatnya ke laut, itu beliau nggak diam aja, beliau baca sesuatu. Beliau baca apa? Allahumma lakal hamdu wa ilaihil Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, wa ilaikal mushtaka, dan segala keluhan hanya dikembalikan kepadamu, hanya disampaikan kepadamu. Wa antal musta'an, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Wa bikal mustaghath, dan hanya kepada engkau kami beristighotsah, minta pertolongan dalam kondisi genting. Wa alaika tuklan, dan hanya kepada engkau kami bertawakal. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini manusia yang terbaik di zamannya, dan satu dari 5 manusia terbaik sepanjang masa, ulul azmi, Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, sosok kebanggaannya Bani Israel yang paling cerdas. Tapi nggak ngerjain sendiri tuh, nggak ngandelin diri sendiri, nggak mengatakan aku pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Enggak. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji hanya milikmu, wa ilaikal mushtaka, dan segala keluhan hanya disampaikan kepada engkau. Artinya saya nggak curhat kepada manusia, saya hanya bicara dengan engkau atau menyampaikan kepada engkau. Engkau, hanya kepada engkau lah saya meminta pertolongan, dan hanya kepada engkau saya beristighotsah. Istighotsah itu minta tolong di saat yang sangat genting. Wa alaika tuklan, dan hanya kepada engkau aku bertawakal. La haula wa la quwwata illa billah. Itu Nabi Musa, hadirin. Kita beralih ke nabi yang lain, Nabi Yakub. Ketika harus menerima kenyataan bahwa anak-anaknya menyingkirkan adik mereka, Yusuf, lalu nggak ngaku lagi, alasannya banyak. Itu hati seorang ayah mana yang nggak hancur ketika melihat dan mengetahui bahwa anak-anaknya menyingkirkan adik mereka. Apa kata Allah dalam surat Yusuf ayat 18? Yusuf ayat 18. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun.
Lihat anak-anak Nabi Yakub, mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Waja'u ala qamisi bidamin kadhib. Bawa baju gamisnya Yusuf, tapi dilumurin darah palsu. Bukan darahnya Yusuf ini, darah palsu. Semua acting. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya, aku berkata, sebenarnya kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk tersebut. Fasabrun jamil. Maka kesabaran yang baik itulah pilihanku. Dan aku milih untuk bersabar. Fasabrun jamil. Orang tua yang melihat di depan matanya anak-anaknya nggak akur. Dan anak-anak menyingkirkan adiknya. Oh, itu sakit ya, Ma. Tapi apa kata fasabrun jamil? Kesabaran yang baiklah, kesabaran yang cantiklah pilihanku, sikapku. Kok bisa sabar begitu? Nggak meledak, nggak ngamuk segala macam. Orang tua mana yang nggak ngamuk ketika tahu anak kesayangannya disingkirkan oleh kakak-kakaknya? Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya Allah lah tempat pertolongan. Hanya Allah lah aku meminta pertolongan terhadap yang kalian ceritakan tadi. Ya, aku tahu ini bohong. Tapi lihat bagaimana Nabi aku minta pertolongan kepada Allah. Dan akhirnya subhanallah, belum bisa tenang, belum bisa sabar. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Dan ucapan Nabi Yakub ini pun diucapkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau difitnah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Beliau Aisyah mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku milih untuk bersabar. Aku milih untuk bersabar, kata Aisyah radhiyallahu taala. Dan hanya kepada Allah lah aku meminta pertolongan. Hanya kepada Allah aku meminta pertolongan. Beliau mengatakan dari fitnah-fitnahan mereka itu, alamat tasifun. Beliau katakan gini, wallahi la ajidu li walakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf. Aisyah mengatakan, demi Allah, aku tidak punya contoh yang lebih baik dari kondisi yang aku dan kalian alami. Beliau lagi difitnah nih, dituduh berzina. Tidak ada contoh yang lebih baik, tidak ada ungkapan lebih bagus daripada ungkapan yang disampaikan ayahnya Nabi Yusuf, maksudnya Nabi Yakub. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku milih untuk bersabar, dan Allah lah tempat aku minta tolong atas apa yang mereka ucapkan tentang saya, tentang aku. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Orang-orang terbaik seperti itu jamaah, tidak mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Uthman bin Affan ketika beliau diserang, di akhir hidupnya, kita tahu beliau difitnah, lalu dikepung, lalu diserang. Pada saat beliau terluka, apa ucapan beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus. Lalu apa? Allahumma inni asta'idhu bika alaihim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari perbuatan-perbuatan mereka. Wa asta'inuka ala jami'am umuri. Dan aku minta tolong kepada Engkau untuk menyelesaikan seluruh urusan-urusanku.
was'aluka sabra ala ma ibtalaitani, dan aku minta kesabaran untuk menghadapi musibah yang kau berikan kepada aku. Itu aja ucapannya. Dan beliau bisa istiqomah di atas kebenaran sampai akhir hayat beliau. Padahal sangat menyakitkan, hadirin, sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Antum bayangin gimana perasaan jamaah ya apabila kita menyumbangkan harta kita, udah nggak kehitung deh, kita korbankan semua harta kita untuk hijrah, lalu setelah itu mendukung perjuangan Nabi SAW bukan 1-2 kali, seumur hidup kita, tiba-tiba di akhiratnya kita dituduh korupsi, nepotisme, segala macam, lalu dikepung dan sebagainya. Itu kan Utsman bin Affan, seumur hidup beliau korbankan hartanya, tiba-tiba beliau dituduh nepotisme, lalu terjadi pemberontakan. Itu pahit, hadirin. Tapi lihat, tidak ada ketergelinciran sikap sampai akhir hayat beliau. Istiqomah, konsisten, gak ada miss. Kenapa? Minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Amir bin Abdullah bin Zubair menjelang atau menghadapi sakratul mautnya, itu beliau menangis. Ketika mau wafat, beliau menangis. Amir bin Abdullah bin Zubair. Lalu beliau berkata, innama abki ala harin nahar wa bardil qiyam. Aku menangis bukan takut mati, bukan karena berpisah dengan perhiasan dunia. Aku menangis karena aku akan kehilangan panasnya hari di mana aku berpuasa dan dinginnya malam ketika aku tahajud. Subhanallah, itu nangisnya para ulama dulu. Yang ditangis itu bukan fasilitas dunia, terus segala macam aksesoris, enggak. Karena harus berpisah dengan siang yang nyaman, siang yang panas, tapi diisi dengan puasa. Malam yang syahdu, bukan, malam yang dingin, tapi diisi dengan tahajud. Lalu di detik itu beliau katakan, ini asta'inullah ala masri'i atau masra'i hadza baini yadai. Aku minta pertolongan kepada Allah di kondisi seperti ini, di hadapannya. Jadi aku minta kepada Allah agar melancarkan aku, agar bisa husnul khatimah. Ini sosok yang hidupnya itu kalau nggak siangnya dipakai buat puasa, malamnya tahajud, masih minta pertolongan kepada Allah. Lalu kita mengandalkan diri kita, nggak bisa, jamaah, tidak bisa. Kita butuh pertolongan Rabbul Alamin. Dan itu nasihat para ulama kita kepada anak-anaknya. Az-Zubair ketika memberi wasiat kepada anaknya Abdullah agar membayarkan hutangnya, kata Zubair kepada Abdullah, in ajazta fasta'in bimaulaya. Kalau engkau nggak mampu membayarkan hutang tersebut, mintalah pertolongan kepada tuanku atau kepada pengaturku. Faqala lahu ya abati man maulaka. Anaknya bingung, wahai ayahku, tadi aku harus minta pertolongan sama siapa? Tuanmu atau pengaturmu? Itu siapa? Lalu kata Zubair, Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau ada kendala, hubungi Om Fulan ya, itu teman papa tuh, gitu kata kita. Sekarang hubungi Om Fulan ya, itu teman papa. Kamu tahu kan Om Fulan? Ah, itu partner papa. Kamu minta aja sama dia. Nah,
Papa mau kasih tahu, hubungi Om Fulan ya, selama ini papa bantu dia, jadi dia punya utang budi sama papa, kalau kamu ada masalah hubungi dia aja. Enggak, dulu para ulama nggak gitu. Kalau kamu nggak mampu bayar, minta pertolongan sama Allah. Dan semenjak itu ketika Abdullah bin Zubair punya kendala finansial, selalu berdoa, ya Maula Zubair iqdi anhu dainah. Ketika beliau merasa nggak mau bayar hutang-hutang tersebut, beliau berdoa, wahai pengatur Zubair, ayahnya, tolong bayarkan hutang-hutang ini. Fayaqdi, lalu terbayar. Ya bukan langsung turun dari langit, enggak, tapi ada aja jalan, terbayar tuh, terbayar. Minta pertolongan sama Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kondisi kita pandemi seperti ini, minta pertolongan sama Allah. Jangan ngandalin si A, jangan si B, jangan si D. Dan harus yakin sama Allah. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan terima permintaan jika dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak fokus. Kita minta tapi hati kita ke makhluk. Kita minta tapi hati kita ke si A, si B, si C. Ya gimana mau diijabah sama Allah? Yakin bahwa Allah yang akan memberikan. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika Anda ingin meminta pertolongan, atau jika kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Itu kunci sukses para ulama. Umar bin Abdul Aziz, kita tahu bagaimana prestasi beliau ketika jadi khalifah. Tidak sampai 3 tahun itu beliau bisa membuat rakyatnya tidak menerima zakat. Itu luar biasa, jemaah. Apa kunci sukses beliau? Salah satunya karena nasihat Hasan kepada beliau, Umar bin Abdul Aziz. Nasihat itu berbunyi, la tasta'in bi ghairillah. Jangan pernah meminta pertolongan kepada selain Allah. Nanti Allah tinggalkan Anda bersama tuh orang. Allah biarkan Anda menyelesaikan sama orang tersebut. Ada apa-apa minta sama Allah. Itu nasihat Hasan. Ada apa minta sama Allah, minta pertolongan. Nanti Allah akan tolong Anda. Dan kalau Allah sudah tolong, siapa yang bisa cegah? Siapa yang bisa membatalkan itu? Ini sebuah pesan yang sangat dalam, sangat kuat dari Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, dan menjadi kaidah dan pola bagi para ulama kita. Dan inilah cara, atau inilah pola hidupnya para orang-orang terbaik. Nabi Musa tadi, Nabi Yakub, Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, Az-Zubair dengan Abdullah bin Zubair, Umar bin Abdul Aziz, dan masih banyak lagi, jamaah. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan ke konsep berikutnya di pertemuan yang akan datang. Memang sengaja agak lama di hadis ini karena semua penggalan sangat penting dan kita butuhkan di hari-hari ini, dimana kita menghadapi kondisi yang gak mudah, kondisi yang berat. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.